Oke, hari ini saya akan praktikum tentang bagaimana cara membuat larutan NaOH 1 molar. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang molaritas atau kadar suatu zat, di mana molaritas itu rumusnya M besar sama dengan mol per volume dalam liter, atau bisa juga M sama dengan gram per mr kali 1000 per mililiter. Nah, di sini untuk alat dan bahannya itu ada, untuk bahannya ada padatan NaOH dan juga aquades untuk melarutkan. Kemudian untuk alat-alatnya itu ada pipet, ada spatula, ada kaca arloji, ada gelas beker, ada corong, kemudian ada labu ukur. Nah, serta juga timbangan. Di sini langkah pertama kita hitung dulu kalau kita mau membuat larutan NaOH yang kadarnya 1 molar, berarti kita harus mencari dulu berapa massa yang harus kita timbang. Nah, karena molaritasnya 1 M, kemudian mRNaOH itu 40, kemudian di sini labu ukur yang kita gunakan itu 50 mili, berarti nanti kita hanya akan membuat larutan sebanyak 50 mili, sehingga di sini volumenya itu 50 mili. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus M sama dengan gram per mr kali 1000 per mililiter. Kemudian nanti ketemu gramnya itu 2 gram. Jadi langkah pertama kita timbang dulu. Menimbang NaOH sebanyak 2 gram. Nah, kita hidupkan dulu, kemudian kita taruh kaca arloji di sini. Nah, di sini kan sudah menunjukkan angka ya, padahal kita butuhnya 2 gram. Nah, kita ter dulu, tujuannya biar dia jadi 0. Nah, karena si NaOH ini sifatnya higroskopis, dia nanti akan menyerap udara, maka kita harus segera dalam melaksanakan penimbangan. Jadi harus cepat ya. Kemudian langkah berikutnya kita larutkan NaOH-nya ini, karena mau kita masukkan ke dalam labu ukur, ini harus dalam berupa, bentuknya itu harus larutan. Jadi kita larutkan dulu. Kalau padatan seperti ini nggak boleh langsung dimasukkan ke sini, tapi dilarutkan dulu ke dalam gelas beker. Nah, kita aduk. Kita melarutkannya dengan sedikit air saja yang kira-kira dia bisa larut. Sebenarnya kalau membuat NaOH itu biasanya menggunakan air yang hangat atau panas agar lebih cepat terbentuk. Nah, nanti ketika kita pegang di gelas bekernya itu akan terasa panas karena dia reaksinya eksoterm. Nah, ketika sudah tidak ada padatannya lagi, kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur. Kita bisa menggunakan corong seperti ini, kemudian kita tuangkan. Kemudian kita bilas menggunakan aquades. Nah, kemudian kita tambahkan sampai
batas yang ada di labu ukur. Nah, ketika sudah, tapi jangan sampai melewati ya, jadi harus pas. Ketika sudah mendekati batasnya, kita gunakan pipet agar lebih akurat gitu ya. Jadi cekungannya itu harus pas pada garis batasnya, atau cekungannya itu dinamakan meniskus gitu ya. Ketika sudah, dan ini melihatnya harus sejajar dengan mata kita. Nah, sudah. Nah, kemudian kita tutup, kemudian kita kocok-kocok seperti ini. Nah, untuk larutannya sudah jadi, tinggal kita pindahkan ke dalam botol larutan. Gitu. Nah, larutan ini langsung bisa kita gunakan untuk praktikum. Itu ya. Demikian praktikum hari ini, semoga ada gambaran meskipun sedang terjadi corona, semoga tetap bisa membuat larutan ya. Jadi sudah ada gambaran bagaimana cara membuat larutan yang benar gitu ya. Oke.